Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya. Masih di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Ketemu lagi dengan saya Dina Asti di kesempatan pagi hari ini. Gimana kabarnya? Puasanya gimana? Masih lancar ya sampai di hari ini? Mudah-mudahan masih tetap lancar, puasanya lancar, aktivitasnya lancar, sampai nanti kita ketemu di hari kemenangan Idul Fitri tiba. Dan masih di program Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Saya Dina Asti yang menemani Anda. Dan kita langsung menyapa Dokter Puput yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita siang hari ini untuk menemani Anda semuanya beraktivitas sampai jam 11 siang. Halo Dokter Puput, apa kabar? Halo Mbak Dina. Baik. Iya, alhamdulillah. Masih puasa? Ya dong. Alhamdulillah, lancar terus ya. Insya Allah. Semangat terus. Pasien gimana kabarnya pasien? Alhamdulillah masih sehat semua kok. Masih sehat semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat terus ya. Amin amin. Dokter, aku tuh pusing, bingung. Kenapa lagi sih? Biasa menghadapi orang tua zaman sekarang ya, dokter, iya. ya. Orang tua zaman sekarang itu lebih pinter loh dibanding orang tua kita dulu. Kalau misalnya dikasih obat A gitu kan, iya gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah langsung buka handphone, bener nggak sih? Iya, Google bener banget. Nah sekarang tuh mbah saya itu loh. Kenapa? Beliaunya itu kan punya diabetes ya. Betul. Punya diabetes. Terus kemudian ya kita kan nyaman-nyaman ya. Betul. Istilahnya begitu, nyaman-nyaman. Wis sampun lah Mbak, ndak usah ikut puasa. Tapi beliaunya tidak kepengen menyanyiakan bulan yang luar biasa ini. Beliaunya masih kepengen puasa, tapi justru malah makin lemes, dokter. Itu memang ini ya, salah satu kesulitan bagi pasien-pasien yang punya penyakit komorbid, salah satunya diabetes gitu ya, kencing manis. Itu salah satu. Pasiennya dokter banyak nggak yang mengeluhkan seperti itu? Jelas banyak Mbak, tapi jadi kalau pasien diabetes itu di sisi lain memang gulanya sudah tinggi. Tapi kalau misalnya nggak makan juga badannya lemes gitu loh. Makanya yang kita khawatirkan kan itu. Jangan khawatir, kita habis ini akan mengundang seorang narasumber. Beliau ini sangat berkecimpung di keilmuan geriatri, kami menyebutkannya. Jadi memang sangat mempelajari kesehatan dan penyakit-penyakit orang yang sudah lanjut usia. Orang sepuh-sepuh. Betul. Wah, ini yang saya cari dari kemarin kalau begitu ya kan. Karena saya sudah pusing gimana caranya kita memberikan pengertian kepada mbah saya. Betul. Gitu. Dokter Niluh ini seorang spesialis penyakit dalam yang beliau berasal dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Sukarta dan R. Suharso Surakarta. Ya kan. Terus gimana nih? Diulang lagi. Okay. Beliau adalah. Jadi beliau Dokter Niluh ya? Iya. Oke, jadi Dokter Niluh ini adalah seorang spesialis penyakit dalam yang berasal dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta Solo. Dan juga sedang sekolah untuk mengambil keahlian lagi yang mempelajari tentang orang tua tadi itu, yaitu ilmu geriatri. Wah, saya jadi kepengen cepet-cepet ngobrol-ngobrol sama beliau. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa beliau ya. Oke. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Baik, kita sudah tersambung secara virtual dengan Dokter Niluh. Assalamualaikum Dokter Niluh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Selamat siang dokter. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar dokter? Di sini alhamdulillah cerah, bagus. Oke, alhamdulillah. Dokter, kita langsung ke pertanyaan topik kita hari ini ya dokter ya. Lansia dan puasa. Lansia dan puasa. Dokter, siapa sih yang termasuk bisa dikategorikan sebagai pasien lanjut usia, dok? Oke, jadi pasien lanjut usia itu di negara Indonesia kita pakai patokan WHO di
peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2014, lanjut usia itu ditetapkan di atas usia 60 tahun. Oke. Tapi sudah mulai pre-lansia itu di atas usia 55 tahun. Jadi mulai menginjak usia 55 tahun kita sudah harus mempersiapkan diri agar kita bisa menua dengan sehat. Oke. Dokter Puput pengen tanya nih dok, ini kan kami sering banget ya dok ya, pasien-pasien itu tanya apa sih bedanya antara lansia sama geriatri itu dokter, kira-kira dokter bisa menjelaskan gitu dok? Oke, jadi lansia itu semua individu yang berusia di atas 60 tahun. Sedangkan geriatri itu adalah individu dengan usia di atas 60 tahun dengan lebih dari 2 penyakit. Biasanya nih kalau sudah di atas 60 tahun tuh mereka sudah ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan ada gangguan fungsi, mobilitas atau pergerakan. Atau usia di atas 60 tahun tapi ada 1 penyakit. Begitu. Oke. Jadi beda ya dokter ya, nggak semuanya yang disebut lanjut usia itu geriatri ya dok ya, begitu nggak dok? Ya, jadi lansia yang sehat juga ada, lansia yang sudah geriatri yang mulai ada penyakit itu yang harus kita jaga nih, jangan sampai lansia yang sehat jatuh ke dalam kondisi geriatri. Oke. Jadi ada bedanya Mbak Din ternyata. Jadi itu bedanya ya, justru bagus sih soalnya namanya ya kan? Geriatri. Sebutannya bagus gitu. Geriatri. Oke, lalu dokter, apakah pasien lanjut usia ini juga bisa menjalankan puasa Ramadan, dokter? Kayak neneknya Mbak Astri tadi ya? Iya, Mbak kayak nenek saya itu beliau punya diabetes. Kalau kita menyarankan jangan puasa dulu deh karena sudah sangat lanjut usia, tapi beliaunya tidak ingin menyia-nyiakan momentum yang ada. Ini gimana, dokter? Jadi gini, pada lansia itu kita lihat berbagai aspek. Secara agama, puasa itu wajib. Ya. Tetapi dari sisi lansia ada yang boleh puasa, ada yang tidak boleh puasa. Yang boleh puasa adalah lansia yang sehat, yang masih kemampuan intelektual atau kemampuan kecerdasan daya tilik dirinya bagus. Tetapi kalau dia kondisi fisiknya tidak memungkinkan, misalnya dia diabetes tidak terkontrol, gulanya sering ngedrop atau malah cenderung tinggi terus tidak mau turun, ada riwayat gagal jantung yang berat, yang makan sedikit aja menggeh-menggeh sesak, ada riwayat gangguan fungsi ginjal yang sampai harus cuci darah, itu tidak diperbolehkan untuk puasa. Tetapi kalau lansia secara umum banyak yang mbah-mbah di desa-desa tuh masih bisa puasa, kuat, malah kita kalah sama mereka. Betul dokter. Jadi kayak yang tadi dokter jelaskan, sebenarnya kalau pasien-pasien geriatri maksudnya lanjut usia dengan beberapa penyakit ya dokter nggih. Itu sebenarnya kalau dengan penyakit kronis seperti yang diabetes, hipertensi, itu kira-kira boleh nggak sih dok tetap berpuasa kalau menurut dari dokter Nilo? Oke, kalau dari guideline terkini, jadi Paduan Persatuan Endokrinologi Indonesia, itu lansia diabetes tetap diperbolehkan puasa dengan syarat. 1, gula darahnya terkontrol dengan dosis obat yang minimal. 2, tidak ada komplikasi ke gangguan fungsi ginjalnya, tidak sampai ada gangguan fungsi ginjal berat yang harus cuci darah. Yang ketiga, pasiennya itu masih awas, tidak pikun. Yang kita takutkan kalau pasien diabetes yang sudah pikun ikut puasa, dia minum obat tetapi tidak makan sahur, tidak makan buka atau berbagai minum obat. Nah itu yang bahaya. Selain dari pasiennya sendiri, kita juga harus perhatikan caregivernya. Caregiver itu apa toh? Orang terdekat dari lansia itu. Yang merawat ya dokter ya? Bisa ngawasi, betul, bisa keluarganya, bisa pramurukti atau perawat yang profesional juga bisa. Apakah mampu untuk mengontrol. Kalau pasien demensia dengan pramurukti yang cukup baik, sebetulnya masih diperbolehkan dalam pengawasan ketat. Akan tetapi, bila tidak ada yang mampu mengawasi, lebih baik tidak usah puasa. Betul. Selain itu sebagai caregiver juga harus tahu nggak dok kapan diberikannya obat-obatan pada yang dirawat ini pada saat puasa nggak dok? Kira-kira tentang dosis gitu nggak dok?
Ya, jadi secara umum gampangnya saat puasa itu pasien-pasien diabetes, lansia diabetes yang akan puasa, 3 bulan sebelumnya tuh harusnya sudah dipersiapkan. Oh. Gula darahnya harus terkontrol, dietnya harus teratur, tidak ada komplikasi hipo. Hipo itu artinya gulanya ngedrop, dia jadi kremun-kremun, gampang gemeter, keringat dingin, atau bahkan hiperglikemi, gulanya terlalu tinggi sehingga bolak-balik pipis, nyeri ulu hati, rasanya haus terus, atau bahkan kesadarannya agak linglung itu tidak diperbolehkan untuk puasa. Nah, kalau 3 bulan sebelumnya gulanya sudah normal, Baik dok. yang paling gampang saat puasa ini pengobatannya itu bisa dimodifikasi. Kalau dia pakai tablet, Oke, dokter. usahakan golongan 5 pirit itu diberikan jangan saat sahur, tapi dipindah ke sebelum buka. Dosisnya kita turunkan separuhnya. Kalau Baik, dia Dok. pakai insulin, usahakan pakai yang 2 kali mix itu, atau kita berikan 1 kali saat buka saja. Saat sahur cukup pakai golongan metformin atau yang tidak long acting glucagon misalnya, supaya tidak ngedrop selama siang. Soalnya siang kan kita tidak makan sama sekali. Betul dokter. Oke. Jadi benar-benar harus hati-hati ya dok ya, sebagai caregiver kita harus tahu tipikal obatnya apa gitu dokter, kapan diberikannya seperti itu, dan harusnya 3 bulan ternyata persiapannya ya dok ya. Iya, 3 bulan sebelumnya harus sudah kita persiapkan dosisnya, kita punya diary, buku catatan, Betul, profil gula setiap harinya berapa. Oh gitu. Dokter kalau boleh tahu nih dok, kira-kira dok kriteria ideal untuk lansia itu menjalankan puasa itu seperti apa sih dokter? Oke, kalau kriteria ideal sih yang pertama 1, kognitifnya intak. Dia tidak pelupa, dia sadar penuh. Yang kedua, secara umumnya dia aktivitas, Bartel Index-nya tuh kemampuan activity of daily living-nya dia bagus. Baik dok. Kalau tergantung ringan, artinya dia masih bisa mandi sendiri, jalan sendiri, mempersiapkan makan minum sendiri, tidak tergantung orang lain. Yang ketiga, kalau dia ada penyakit kronis, usahakan terkontrol. Misalnya tensi pada orang tua targetnya 140/90 dengan pengobatan, boleh dengan kombinasi 2 atau 3 obat, tetapi dosisnya kita pantau terus. Kalau diabetes, target kendali gula darahnya harus tercapai. Misalnya pada orang tua kita tidak terlalu pasang target tinggi-tinggi, terlalu rendah ya. Dok. 80 aja itu sudah kita anggap aman orang tua. Dan usahakan dia obatnya itu terpantau jelas. Yang keempat, kalau pasien ini tinggal sendiri, dipastikan bahwa ada orang yang bisa mengawasi. Saat dia kontrol 1-2 bulan sebelum puasa, dipastikan tidak adanya tanda hipotensi ortostatik, artinya saat posisi dia tensi duduk dengan tensi berdiri, tidak ada penurunan tensi lebih dari 20 mm Hg. Karena pada puasa, sering sekali akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, kan minumnya kurang. Betul. Kalau dia kurang, tensinya turun, saat dari tidur mau berdiri, biasanya kalau malam hari kebelet pipis tuh dari tempat tidur langsung berdiri jalan, akan terjadi gangguan keseimbangan, akhirnya jatuh. Nah, kalau sudah jatuh ini komplikasi rentetannya banyak sekali. Makanya yang pertama, kognitifnya bagus, yang kedua dia harus mandiri, yang ketiga pengobatan terkontrol sesuai target, dan yang keempat status hidrasi ini yang paling penting beserta caregivernya. Wah ini nih perhatiannya harus ekstra ya. Betul. Jadi tetap boleh puasa tapi dengan 4 syarat ini tadi ya dokter ya. Betul ya. Nah dokter, resiko yang mungkin terjadi untuk lansia yang tetap menjalankan ibadah puasa ini biasanya apa dokter yang sering dijumpai? Yang paling sering sih yang paling banyak ya. Jadi kita ketahui kalau fungsi organ lansia itu kan sudah mulai turun. Kemampuan merasakan hausnya kurang, pemekatan urinnya juga kurang, sehingga dia cenderung untuk nggak ngerasa haus padahal sebetulnya sudah dehidrasi. Makanya kita harus benar-benar monitor, terutama kalau yang orang awam di rumahnya nih, lihat berapa kali dia bolak-balik ke kamar mandi, warna kencingnya seperti apa. Itu yang paling sering terjadi komplikasi, biasanya dehidrasi. Yang kedua,
Kalau dia mulai dehidrasi, resiko kelanjutannya adalah hipotensi ortostatik. Jadi kalau diperhatikan mbahnya ini biasanya jalan kemana-mana cepat, ini kok pelan-pelan, rambatan. Takutnya dari duduk berdiri itu dia tensinya ngedrop. Yang ketiga, kalau pasien diabetes, ini yang paling bahaya itu hipoglikemi. Jadi dia minum obat, tapi makannya kosong tuh siang, di tengah hari biasanya keringet dingin, kerumun-kerumun. Kalau orang awam mungkin bilangnya dreweli ya, gemeteran sampai rasanya lapar, pusing, itu tuh harus hati-hati. Nah, ada pasien lansia yang dengan hipertensi, dengan komplikasi sudah kegangguan jantung, itu yang kita takutkan. Biasanya kalau dia mulai buka tidak terkontrol makannya, minumnya, overload cairan juga sering terjadi. Atau hiperglikemi, gulanya langsung naik tinggi karena begitu buka langsung teh manis 1 gelas, kolak 1 mangkok, Iya. itu yang bikin gulanya langsung di atas 300. Nah, mulai tanda kayak gitu tuh biasanya pipis bisa 5-7 kali disertai dengan nyeri ulu hati, itu yang hati-hati. Biasanya kita bisa kayak mengenalinya itu saat tidur ya dokter ya. Jadi beberapa kali bolak-balik ke kamar mandi ya dokter nggih. Nah, apalagi kalau misalnya sahur dibangunin nih nggak bangun-bangun, terus keringatnya banyak, spraynya sampai basah, terus anyep, nah itu hati-hati, jangan-jangan gitu. Oke, wow, resikonya banyak banget ya dok ya ternyata. Tapi kita sebenarnya nggak harus khawatir kalau misalnya kita bisa mengenali gejalanya yang seperti tadi dokter Nilo sebutkan ya dok. Betul. Oke, kira-kira tetap dok bisa puasa dengan rambu-rambu. betul. Oh, jadi kita tetap boleh mengizinkan beliau-beliau itu puasa, tapi dengan rambu-rambu. Dokter, Betul. tadi kan sudah dokter jelaskan panjang sekali ya dok ya. Kira-kira nih dok, ada nggak sih dok cara yang mengenali gejala seperti dehidrasi gitu yang paling gampang deh dok untuk orang awam? Kan kadang-kadang kalau misalnya kayak kencing bolak-balik, mungkin namanya kita yang di caregivernya ini nggak begitu perhatian ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok cara yang paling simple gitu untuk mengenali dehidrasi dari pasien-pasien sepuh nih? Ya. Enggak dokter. Jadi memang kalau dehidrasi pada anak-anak sih kita gampang lihat ubun-ubunnya, lihat Betul, kulit Dok. jadi turun, turbornya turun, padahal orang tua turun Udah kulitnya keriput semua dok. kita tahu dia dehidrasi. Yang paling gampang tuh turgor glabella. Jadi glabella itu artinya di jari itu dekat antara alis itu kita tarik. Kalau dia lambat baliknya berarti kemungkinan dehidrasi. Atau di sternum. Sternum kan kulitnya kenceng tuh. Kalau kita tarik dia lambat baliknya tuh berarti dia dehidrasi. Yang kedua, lihat warna kencingnya. Kalau warna kencingnya pekat, tidak kuning jernih, mirip-mirip kayak teh itu sudah hati-hati. Yang ketiga, di mukosa mulutnya. Kalau sudah berat, biasanya mukosa mulutnya tuh jadi kering Kering gitu ya dok ya. air liurnya berkurang, betul. Gampang banget sebenarnya. Kadang mereka tidak merasakan itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak susah ya dok ya. Tadi dicubit glabellanya, maksudnya di antara dua alis ini ya dokter ya, kulit yang di antara dua alis itu kita cubit. Kalau misalnya kembalinya lama, kemungkinan itu bisa jadi salah satu tanda dehidrasi. Oke. Nah, dokter, untuk tips untuk lansia yang menjalankan ibadah puasa ini agar tetap stabil gitu ya, kadar gulanya dan lain sebagainya, bagi yang punya penyakit komorbid atau lansia yang sehat agar tetap bugar, tipsnya untuk menjalankan ibadah puasa yang seperti apa dokter? Oke, tips yang paling gampang sih sebetulnya kalau mau enaknya nih konsultasi dulu tuh paling gampang. Cuma kalau untuk waktunya misalnya kita tidak sempat, yang pertama ini adalah usahakan sahur diakhirkan. Mendekat sahur dimepetin sama azan ya dokter ya. Gitu. Ya, terus berbuka disegerakan. Yang kedua, yang tidak kalah penting itu kebutuhan cairannya harus cukup. Kebutuhannya itu rata-rata 30 cc per kilogram berat badan. Kalau 30 cc itu kira-kira kalau 200 cc berarti 1/6 ya. Kurang dari 1/6 gelas blimbing itu per kilogram. Misalnya kalau dia beratnya 50 kilo berarti butuh 1.500, itu kurang lebih sekitar 5 gelas. Kalau enggak 1 botol aqua yang gede itu ya dokter ya?
Nah, Itu 1.500 ya dokter ya, minimal minumnya gitu dok. 1.500. Nih, cuma pada orang tua kan susah tuh minum segitu Oh banyak, iya, nanti dokter. banyak minum malah nggak bisa makan. Diusahakan porsi kecil, jadi sebelum sahur 1,5 gelas, sesudah sahur boleh 2 gelas, nanti sebelum buka boleh 1 gelas, sesudah buka 2 gelas, sehabis terawih sama saat mau tidur. Jadi dipecah-pecah supaya dia tidak langsung minum air semua. Biar nenek kita juga nggak emosi ya dok. Ini kenapa kok disuruh minum bolak-balik gitu ya dok? Betul. Apalagi mama kalau banyak minum mesti bolak-balik ke kamar mandi, bingung Baru nanti mau terawih. bilang begitu. Iya. Nah dokter seringkali dok, pasien-pasien itu dokter yang sudah sepuh itu selalu bertanya, kira-kira kalau misalnya minum teh manis hangat itu boleh nggak dok sering waktu puasa? Karena menurut beliau ini merasa kalau minum teh hangat setelah puasa yang lama itu lebih segar dokter. Oke, segarnya itu karena kandungan teh, gula dalam teh itu banyak, dia akan mensuplai glukosa yang rendah. Tapi perlu diingat bahwa gula pasir itu indeks glikemiknya tuh tinggi, jadi artinya begitu dia masuk, dia langsung dipecah dari glukosa, langsung diserap sama tubuh, kadar gula langsung akan meningkat. Kalau pengen kadar glukosa yang cukup bagus, tapi tidak meningkatkan gula terlalu tinggi, boleh dari jus buah tuh malah boleh tanpa gula. Itu juga segar. Jadi gulanya alami ya dok? Betul, kurma itu juga satu biji kurma tuh setara dengan 50 sampai 60 kilokalori dengan kandungan gula sekitar 16 gram tuh lumayan. Nah, satu biji ya dokter? 3 butir, iya. 3 butir itu sudah cukup untuk teh manis. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau teh itu kan mengandung kafein tuh. Betul, karena dokter. kita mikirnya kafein dari kopi, padahal teh juga kandungan kafeinnya tinggi. Itu yang akan memicu bolak-balik pipis, nggak bisa tidur. Oh gitu ya. Akhirnya nanti malah dehidrasi lagi ya dok ya? Betul. Dok, kalau dengan makanya lebih gula- baik ganti jus buah aja. Kalau dengan gula pengganti dokter seperti yang di merek-merek yang ada di TV-TV itu, Sakarin ya, pakai diabetes. Betul, Dok. itu gimana dokter? Sukrosa ya? Ada yang bilang sih jadi itu cuma buat ngayem-ngayemi, tapi pada dasarnya dia tetap akan menaikkan glukosa karena pada akhirnya dia berubah jadi gugus glukosa. Makanya boleh sekali-kali tapi tidak boleh setiap saat. Oke. Masya Allah, ilmu kita pagi hari ini luar biasa ya. Luar biasa, banyak sekali ilmu baru yang kita tahu dan alhamdulillah nanti akan segera diaplikasikan begitu ya, agar semuanya bisa menjadi Betul. sehat. Karena kan setiap rumah itu selalu ada 1 atau 2 geriatri atau ini ya, orang tua lanjut usia ya dokter ya yang harus dirawat. Dan semoga semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat Bermanfaat bagi sahabat yang mendengarkan. Raya ya. Amin. Dokter Oh ya, Nilo, satu lagi yang paling penting iya, ya. Iya, Dok. silakan Bagaimana, Buah Dok? sama sayur jangan lupa. Sayur, Paling penting nah, pada Lagi geriatri. buah dan sayur buah dokter. dan sayur, iya. Kira-kira dok untuk buah nih dok, kan tadi kita kan selalu mengulas salah satu resiko yang terjadi pada lanjut usia yang berpuasa itu adalah dehidrasi ya dok ya. Nah kira-kira ada nggak dok makanan buah dan sayur yang sangat disarankan dokter? Oke, jadi kalau buah itu semua buah boleh sebetulnya, mulai dari pisang Ambon, pepaya, semangka, anggur, apel juga boleh. Tetapi perlu diingat bahwa kemampuan mengunyah pada lansia itu kan juga sering terganggu karena gizinya nggak lengkap. Betul dok. Iya betul. Ya, nah, Karena jadi boleh pakai yang paling gampang sih pepaya sama pisang itu paling gampang. Oh, Cuma kalau oke, bosen, boleh yang lain tapi dibentukkan dalam jus. Sayur-sayuran juga gitu. Sayur itu mengandung serat yang cukup tinggi beserta kandungan mineralnya juga cukup bagus. Sayuran seperti bayam, kangkung, lembayung atau daun kacang itu juga boleh. Kalau memang nanti dia alot, dirajang halus, dibikin uap itu juga masih bisa untuk didahar. Dokter maaf ya dok ya, betul nggak sih dok kalau misalnya makanan-makanan tersebut itu kalau misalnya di jus itu akan meningkatkan glycemic index, jadi indeks gula dalam tubuh itu lebih cepat daripada kalau dikunyah dokter? Betul. Oh, betul ya? Bisa Iya. memang. Iya, jadi kalau ada slow juicer, jadi dia
modelnya menghancurkan makanan tapi tidak merubah glycemic indexnya. Itu ada namanya slow juicer dia. Oh, slow itu juicer lebih bagus ya, dokter. sebetulnya. Oh. Kalau orang-orang bisa mungkin dengan diparut ya itu mungkin lebih gampang, karena kalau dihancurkan halus itu terus terang dia memang merubah proporsi seratnya dia. Oh, ini baru saya tahu nih. Ilmu banget ini hari ini, Dok. Karena sejujurnya memang seringkali pasien-pasien itu paling mudah di jus Jus gitu aja. aja. Padahal ke pasien-pasien dengan diabetes gitu malah resiko meningkatkan kadar gula dalam tubuh ya, dokter. Tadi kalau tambah susu kental manis itu. Jus alpukat dikasih Ditambah susu susu coklat ya, dokter ya. Ditambah gula. Ditambah gula. Bukanya masih lama ya, Bu ya. Masih nanti ya jam 6 ya. Duh, sudah berasa. Gimana? Bagaimana, dokter? Kalau orang-orang awam kan taunya supaya segar enak tambah susu kental manis tambah gula. Nah itu yang harus kita hindari. Buahnya bagus tapi susunya itu kental manis itu salah persepsi selama ini. Jualannya susu kental manis padahal dia kandungan susunya nggak ada, lebih banyak kondensated gulanya itu. Gitu ya. Oh, iya ya, Oke, Dok. Oke. Wah, ini ya. Pantas saja. Berikan susu kondens pada anak-anak saja ya, dokter. Ini judulnya ya, Dok ya. Ya Allah, dokter Niluh, terima kasih banyak dokter Luar ilmunya biasa. untuk pagi hari ini. Semoga Mudah- ini menjadi amal jariah dokter ya, Dok ya. Udah dibagikan ke kami dan sahabat Raya semuanya. Dan ini di Banyuwangi lagi cerah ceria, dokter. Oh, alhamdulillah. Kemarin di sini hujan deras, tapi hari ini cerah ceria juga kayaknya. Sama. Di sini juga kadang-kadang tetap hujan deres gitu kok, dokter. Dia semoga kita semua masih bisa puasa Ramadan sampai hari kemenangan nanti ya. Iya. Oke, Amin. dokter. Terima kasih, Terima kasih banyak. untuk keluangan Sama-sama. waktunya, memberikan kesediaan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Sehat selalu ya, dokter. Tetap beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lain Sampai waktu. jumpa lagi, Iya, ya. dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. 88,9 Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Nggak berasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita ya, Dokter Puput ya. Iya, Untuk hampir hari aja ini ya, adzan beduk nih. Maghrib. Enggak, duhur, masih jam 11, Mbak. Kalau udah denger apa namanya beduk-beduk kayak gitu tuh makin semangat Sensitif ya. ya, sensitif. Aduh, mudah-mudahan yang sedang berpuasa di rumah juga tetap semangat ya sampai beduk maghrib nanti. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Dokter Niluh hari ini bisa dipetik pelajarannya dan bermanfaat, terus diaplikasikan, dan mudah-mudahan semuanya jadi makin sehat untuk menjalankan ibadah puasanya. Bener. nanti. Dan sekarang Mbak Dina udah santai ya, Mbak ya, udah tahu nih jawabannya. Terus kemudian saya sudah semakin tahu saya harus gimana sama mbah saya yang agak bandel. Gak cuma cucunya yang bandel ya. Mungkin menurun. Iya, genetik Turunan, ya, iya, genetik. betul. Oke. Jadi sebenarnya pada pasien lanjut usia atau geriatri itu boleh puasa ya, Mbak Dina, tapi dengan kriteria tertentu. Jadi yang pertama harusnya 3 bulan loh, Mbak Dina, dipersiapkan. Jadi Ya meskipun agak telat ya, Nah. tapi paling tidak kita sudah bisa antisipasi Mm-mm. lewat tadi itu tanda-tanda yang sudah disampaikan sama Dokter Niluh tadi ya. Oke. Jadi kira-kira nih Mbak Din, untuk tahun depan Mbak Dina bakalan bawa mbahnya Mbak Dina untuk konsultasi 3 bulan sebelum puasa. Pasti. Jadi buat yang punya lansia di rumah, jangan lupa untuk rutin mengkonsultasikan kesehatan Nenek kakeknya, orang tuanya, agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dan lancar gitu, dokter Iya, ya. betul. Dan paling simpel tadi kayaknya Dokter Niluh sangat menekankan ya, kalau sahur tuh diakhiri. Dan kalau buka, Kalau sahur di akhir waktu. Oh, maksudnya iya di akhir hampir azan Iya. gitu. Dan kalau dibuka harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Betul. Dan sebaiknya buat Itu kayaknya tidak cuma lansia ya. Saya pun juga melakukan itu, dokter. Sahur di akhir. Oke. Ya.
masjid sudah Apa namanya? Sholawat ya? ya baru kita sahur Oke. karena susah untuk dibangunin. Disiram air aja. Dan jangan lupa tentang minum ya. Tadi Ya. cara yang paling gampang adalah mencubit glabella atau kulit di antara Di antara dua alis. alis. Oh, Oke, itu gampang namanya glabella. glabella. Cantik ya, kayak Keren nama banget. ini ya, kayak nama Gaya- telenovela Iya, ya. Gayatri apa tadi? Geriatri. Geriatri, glabella. Oh, keren banget namanya ya. Hari ini Iya. kita punya koleksi Nama-nama Italiano ya. padahal itu telenovela. berpenyakit ya. Geriatri tadi ya. Betul, geriatri tadi itu berpenyakit. Dan jangan lupa konsumsi banyak buah dan sayur. Dan caranya juga harus dilihat loh ternyata. Betul. Gak cuma di jus ya. Gak cuma di jus, ternyata Parut. buah di jus itu justru meningkatkan kadar GI ya, kadar glycemic index lebih cepat. Jadi orangnya akan cepat meningkatkan gulanya. Jadi yang pasien-pasien diabetes itu gulanya akan cepat meningkat dan cepat lapar. Betul. Oh, Jadi sebaiknya diparut atau dicacah. Mhm. Kalau misalnya nggak punya parutan ya. Dan Iya, ada nama alatnya yang beken tadi namanya slow juicer. slow juicer. Mbak Dina udah tahu mungkin sebagai Nanti saya lihat di Shopee. Oke. Oh, Oke. sebut merek ya, Sis. Mudah-mudahan Ramadan tahun Tahun depan depan gabung sama kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh kalau gitu Mbak Dina. Oke, kalau gitu kita pamit undur dulu ya, Dokter Iya, Puput. Terima terima kasih kasih. sudah berbagi ilmu siang hari ini dengan kita dan juga seluruh pendengar Sama-sama. Raya FM. Besok jangan lupa ditunggu lagi topik pembahasan kita besok lebih menarik lagi ya. Oke, besok hari Jumat ya. Yes. Oke deh kalau gitu. Saya pamit ya, kita Saya berdua juga pamit. Saya Dina Asti. Saya Puput. Sampai ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi.